Fidyah itu apa? Fidyah itu semacam ganti rugi atau fidyah itu hadiah. Gampang ini. Hadiah yang wajib. Biasa hadiah kan nggak wajib ya. Yang ini wajib. Wajibnya kenapa? Karena ini adalah merupakan ganti rugi dari puasa yang ditinggalkan. Misalnya kamu lek wong lanang kok gak patek ono fidyah. Lek wong wedok ono fidyah. Lek wong lanang umpama pean ya, pean gak poso sehari. Nanti setelah karena sakit ya. Betul karena sakit. Nah, berarti setelah hari raya kamu wajib membayar puasa 1 hari. Kalau yang kamu tinggalkan karena sakit 2 hari, ya 2 hari nanti setelah hari raya. Terus kalau 3 hari, kalau seminggu, ya pokoknya sejumlah hari yang kamu tinggalkan. Tapi atas udzur syar'i. Nah, ini ya dengan cara udzur syar'i itu yang mana? Udzur yang dibenarkan oleh syarak. Yang dibenarkan oleh aturan. Misalnya kamu sakit, boleh tidak berpuasa. Kalau perempuan kebetulan datang bulan. Terus atau mungkin pas melahirkan. Apa mana selain itu ya? Sakit. Kalau orang tua lemah banget wis. Nanti kalau dipaksa puasa tambah sakit. Lah orang tua ini membayar fidyah. Mengganti puasanya dengan fidyah karena dia sudah tidak kuat lagi. Tuh. Lah lek pean kok kepingin ganti poso ambil fidyah enggak boleh. Lah enak wong sugih-sugih ya. Wes aku gak usah soro-soro poso, aku nyambut gawe ae. Bayar fidyah itu cuma berapa? 1 mud. 1 mud itu berapa? Mek 6 on. Lek cara Jawa sak kati. Lek biyen iku cidukane teko bathok biyen. Cidukane beras iku teko bathok. Iku jenenge 1 mud. Itu diberikan kepada 1 orang miskin. Fidyah itu hadiah tapi wajib karena merupakan balasan dari apa? Puasa yang ditinggalkan itu fidyah. Jadi, apa ya gampangi kaya cara kene denda ngono ya, gampangi ya. Lah di muni denda yang enggak. Denda itu kafarat. Lek denda itu kafarat karena salah yang disengaja tanpa ada udzur syar'i. Misale pean kok mokel padahal gak apa-apa awake, gak loro. Nah, sik kuat sampai maghrib ku sik kuat. Terus mokel jam 10 mokel. Ketok misale ketok es ngono ya. Moro ketok es dawet ngene ngarepe pasar ngono. Kuwi langsung ae njujuk rono. 3.000 ya. Es dawet. Ah iku langsung kepingin mokel. Nah, itu namanya tidak ada udzur syar'i. Itu nanti dendanya, denda sekarang. Bukan fidyah. Denda pertama, kamu harus membayar puasa mengganti 1 hari saja. Itu 60 hari berturut-turut. Enggak boleh ganggang. Ya apa? Tambah berat kan? Atau memerdekakan budak 10 orang. 1 budak itu regane wis puluhan juta. Bisa jadi sampai ratusan juta. 10 orang budak. Lah ya wis meh miliar ngono ta. Itu hukuman hanya 1 hari. Disengaja tidak berpuasa. Kalau 2 hari 60 hari loh ya. 60 hari gantinya. Nah, atau pertama memerdekakan budak 10 orang.
Yang kedua, puasa 60 hari berturut-turut, tidak boleh gagal. Yang ketiga, memberi makan fakir miskin 60 orang. Lek mau 1 mud 1 orang, 1 hari ya, untuk 1 hari. Karena ada udzur syar'i. Nah, sekarang tidak ada udzur syar'i, kamu sengaja karena ketok es degan ngono ndek dalan-dalan niku kan ana es tebu, ana es degan, ana warung-warung sing apa warung hantu ngene kok. Lah ketok sikile tok iku. Ya kan kabeh dikerubungi karek ketok sikile wong sing mangan ya. Nah iku menjadi apa? Hukumannya berat, itu namanya denda. Nah, kalau fidyah itu ganti rugi. Ganti rugi, bukan denda. Karena 1 dibalas 1. Ya. Ayo. Siapa sih? Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sunnah atau wajib? Hukumnya sunnah muakkad. 2 aidain. 2 id itu hukumnya sunnah muakkad. Tapi sunnah muakkad yang sangat dikuatkan. Sampai perempuan yang haid pun, yang perempuan yang menstruasi itu disuruh datang ke lapangan. Tidak boleh masuk masjid tapi. Kalau sholatnya di masjid tidak boleh masuk masjid. Karena memang perempuan haid atau laki-laki yang sedang junub. Itu kayak pengen mari mimpi basah ngono ya. Itu tidak boleh ada di masjid, menang. Tubuhmu itu berhadas besar. Jadi tidak boleh. Terus, tapi perempuan disuruh datang untuk mengikuti upacara sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi kalau sholat, ya menang logo-logo ngotai. Saking kuatnya apa? Syiar Islam. Delon wong ngene masjid iki yo gak tahu penuh. Tapi lek wayah Idul Fitri, powono sampe itu kono-kono ya. Lek Jumatan ala telung sop ngono mean. Tapi lek Idul Fitri sampe tutup embong-embong ngono. Itu syiar Islam. Dengan adanya syiar ini diharapkan ada orang yang bukan agama Islam tertarik masuk Islam. Apalagi kalau orang Islamnya itu menunjukkan akhlak mulia, wonge loman, sabar, gak mangkelan, terus lek ngomong sopan, itu menjadikan orang lain itu akan tertarik. Tapi lek ngomong Islam ngamukan, akhirnya wong kan ngomong cari sholat tapi kok ngono, wong kok ngamukan. Kayak ngamuk, kayak gendang, kayak kerasukan jin. Nah, jari Nabi kan begitu. Kalau kamu ingin melihat orang gila, lihatlah orangnya sedang marah. Jari Nabi kayak ngono. Kalau kamu ingin melihat orang gila, maka lihatlah orang yang sedang marah. Kenapa? Orang marah itu ngomongnya nggak terkontrol. Sudah dikendalikan oleh nafsu. Lah nafsu itu yang mengendalikan setan. Jadi Idul Idain atau 2 id itu hukumnya sunnah muakkad. Khilafah Islamiyah itu. Khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah. Lain delok iku sing temenan. Saya gak bingung. Khilafah Islamiyah. Khilafah itu apa? Khilafah itu kepemimpinan. Dari kata khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu pengganti. Siapa yang mengganti dan siapa yang diganti? Dulu pertama ada istilah khalifah, itu Rasulullah wafat diganti oleh Abu Bakar.
baru Abu Bakar yang dinamakan khalifah. Kemudian Abu Bakar wafat diganti oleh Umar. Apakah Umar ini khalifah? Bukan. Umar ini tidak mau disebut khalifah karena Umar merendah. Aku aja diarani ngono porek kapien lah, kok cara kene ngono. Kapien. Ilmuku gak sebaik Abu Bakar. Ketaatanku gak sebaik Abu Bakar. Ojo kapien. Terus akhirnya dijuluki sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Mukminin itu orang-orang yang beriman. Nah, awalnya ada kata-kata khilafah itu pemerintahan gampangnya ngono kan. Itu karena dulu ada khalifah. Orangnya disebut khalifah, presiden jenenge khalifah, sistem pemerintahnya disebut khilafah. Dulu memang terjadi seperti itu. Islam ini memimpin dunia biyen. Pusatnya di mana? Di Medina. Istananya dari apa? Dari masjid. Masjid Nabawi itu istananya. Soalnya Rasulullah itu omahe cilik. Tadi ana utusan-utusan dari Iran, dari Habasyah, dari Syam, dari mana. Ya wis ketemunya ana masjid masih wong kafir. Ditemoni Kanjeng Nabi ana masjid, kecuali sahabat. Lek sahabat iku sering ditemoni ana jero omahe Kanjeng Nabi. Lah lek utusan-utusan temoni ana masjid, padahal mereka kafir. Nah, sekarang kalau khilafah Islamiyah berarti kepemimpinan Islam. Artinya ingin mengembalikan seperti dulu lagi. Mbok Islam itu terpusat. Mbok terpusat nang ndi? Mau ana Indonesia apa ana ngene Saudi apa ana Riyadh, mbok ana ndi karepe iku ngono. Khilafah Islamiyah. Jadi khilafah itu sistem pemerintahan, kemudian Islamiyah berarti Islam, berarti pemerintahan yang berdasarkan Islam, hukum-hukum Islam. Kayak gini Saudi, daerah-daerah Arab. Nyolong, potong tangan. Ngaplok, bales kaplok. Ini sing dikaplok pipi kanan, bales pipi kanan. Itu nyulek dibales culek pisan. Ya. Sing enak apa? Saya enak ngekei duit, enggak dibales ngekei duit lah, itu enak. Mateni, bales pateni. Ya kene kan sih diproses hukum di pengadilan kadang-kadang mari mateni wong cuma dihukum 10 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, tapi metu 7 tahun wis metu. Ya kono gate mateni. Terbukti membunuh, saksi ada, barang bukti ada. Diumumkan bahwa hari ini kamu akan dipancung. Di Arab itu pancung. Begini. Celing langsung glundeng sirai. Ngoro sing teko kene kan ana otot-otot iki, muncrat-muncrat ngene ketene. Apa tau nonton pancung. Di YouTube. Gak tahu nonton langsung, gak tega. Nah, di sini di mana? Di Aceh melaksanakan hukum had seperti itu. Hukum kisos. Tapi belum ada orang yang sampai dirajam. Dirajam ini diapa no? Dipendem sampai tutuk gulu, mari disiapi watu nek pinggire wonge oleh wong sing saben wong liwat diantemi sampai wong pang mati. Saumpama wong wis ngene tok, wis bunjur kabeh. Mari ngene tok, di ngene no. Ayo tangi. Wonge cek iso melek, wonge sing liwat kongkon ngantem ambek watu.
sampai betul-betul mati. Itu dosa zina. Lek membunuh di pancung del. Itu hukum Islam. Lah khilafah Islamiyah menghendaki hukum seperti itu. Pakai hijab tapi pakaiannya pendek. Sekarang begini, aurat wanita itu sampai mana sih? Dari mana ke mana? Jadi ujung kepala sampai kaki. Nah, ujung kepala sampai kaki kecuali dua. Wajah ini dan telapak tangan. Nah, saiki lek anune pakaiane pendek berarti sik ketok sikile mungkin. Ketok dengkule atau ngisore dengkul. Durung sampai tutuk ngisor. Nah, itu berarti masih belum syar'i, belum memenuhi syariat. Lek ngono berarti dia masih membuka sebagian auratnya. Membuka aurat itu dosa apa? Dosa. Wis ngono ae jawabane. Ana maneh pakai hijab tapi pakaiannya ketat. Dadi ketok lekuk-lekuke, ketok mentule ya. Kates Thailand barang kuwi tok. Ngono. Dadi ketwara wokonge iso lek mlaku mentul-mentul ngono. Lho. Ngono iku tapi pakai jilbab. Itu kata Nabi, nanti di akhir zaman akan datang umatku berpakaian tapi sebenarnya tidak berpakaian. Berpakaian tapi telanjang. Kenapa ya? Karena ketok itu mang bagian lekuk tubuhnya. Pakai jin ketat, mari ngono lek gak ngono leggingnya, legging tok gatik rok luar. Legging tok kan kuwetat. Dadi ngecap ngono nang awake iku. Nah, yang seperti itu tetap haram walaupun dia pakai jilbab. Ayo. Kenapa Rasulullah suka dengan warna hijau? Kenapa Rasulullah suka warna hijau? Karena warna hijau itu yang mendominasi nanti di surga. Baju-baju ahli surga itu sutra. Bahannya sutra. Bertumpuk-tumpuk. Dan semuanya berwarna hijau. Kabeh warna hijau. Ya monggo oleh ganti apa enggak? Tapi lek ndek lemarine akeh pakaian. Ya wis wallahu alam. Engko apa oleh ganti warna kuning, warna pink, warna hitam, warna apa, enggak ngerti. Tapi yang jelas pada waktu masuk di masuk surga itu kan orang pada mandi di telaga Al-Kautsar, telaganya Rasulullah itu. Setelah itu kan wonge bersih. Seumpama wong mari ana ngene padang mahsyar. Kan pewanas dari matahari yang pendek itu ya. Atau orang sudah masuk neraka, dintas karena masih punya iman, dintas sampai Allah. Tapi kan wis gosong kabeh. Nah, akan dimasukkan surga, mampir dulu ke telaga Kautsar. Nanti di situ disediakan oleh bidadari, disiapi anduk, terus plus pakaian masuk surga. Warnanya hijau. Jadi di surga nanti kebanyakan warna itu hijau. Terus kenapa kok kebanyakan warna hijau? Karena warna hijau itu menyejukkan. Ya, warna hijau itu menyejukkan. Jadi kan enak wong ndelok warna hijau. Tapi lek ndelok warna kuning dan oranye, pink, merah kan mripati koyo panas ngono.
Sae ndelok ijo-ijoan kan malah jare dokter lek wong iku akeh ndelok ijo engko mripate iso sehat. Itu. Ya wis tunggali ndelok dhuwit 20.000-an ya. 20.000-an ta ijo ya. Sehat ya. Jadi alasannya seperti itu kenapa Rasulullah menyukai warna hijau. Tapi baju Rasulullah itu warna putih loh. Punya baju warna merah, punya baju warna hitam. Karena dikasih hadiah. Jadi Rasulullah itu selalu nyeneng wong. Tapi dikei iku digawe ngono lho. Mas yo umpama ya gak seneng, tapi digawe. Ambil Rasul. Lah, pernah Rasulullah itu dikasih baju yang warna-warni. Kok cara kene ngono batik. Gak gelem Rasulullah. Terlalu ruwet. Jadi Rasulullah suka yang warnanya polos-polos. Itu menunjukkan orang jujur. Lek batik iku ruwet. Lek wong kakean gawe batik, senengane gawe batik, berarti wong iku ruwet atine. Ngono. Kena diriteni. Sale gak iso digorohi. Senengamu apa? Gitu. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.